Oke, selamat bergabung di channel Ricky Christopher 14. Dan seperti biasa di channel ini saya akan berbagi tentang pengetahuan dan hal-hal lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk Anda. So, welcome to English lesson, and I will explain about part of speech. Nah, part of speech ini adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu atau menjadi satu kalimat yang utuh dan bisa memberikan pemahaman pada pembaca atau pendengarnya. Nah, dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat bisa dikatakan utuh jika mengandung minimal noun dan verb. Nah, selain noun dan verb, masih ada setidaknya 6-7 komponen lain yang dibutuhkan untuk membuat satu kalimat yang utuh. Sehingga berikut saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan lengkap tentang 9 parts of speech. Oke, untuk yang pertama adalah noun. Noun ini adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang, benda, tempat, termasuk sesuatu yang abstrak. Nah, semua jenis kata yang menunjuk pada kebendaan dikategorikan sebagai noun. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai kata benda. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah adjective. Part of speech yang kedua ini adalah adjective, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata sifat. Nah, adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun atau pronoun seperti namanya. Penggunaan adjektif bertujuan untuk menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada suatu benda. Yang ketiga adalah verb. Nah, verb ini adalah kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang dilakukan noun dan pronoun. Nah, verb ada banyak jenisnya, tergantung sudut pandang yang digunakan untuk melihatnya. Di sini yang pertama kita bisa lihat berdasarkan penggunaannya, yaitu ada verb. Verb ini ada 3 jenis, yaitu infinitive verb atau biasa kita sebut dengan F1, lalu past verb atau kita sebut dengan verb 2, dan yang ketiga adalah past participle verb atau F3. Nah, yang kedua berdasarkan bentuk kata. Nah, verb ada 2 jenis, yaitu regular dan irregular verb. Nah, regular verb ini adalah kata kerja yang tidak mengalami perubahan yang drastis. Diubah menjadi F2 dan F3. Sebaliknya, irregular verb mengalami perubahan yang signifikan saat diubah menjadi F2 atau verb 2 dan F3 atau verb 3. Nah, yang keempat ada pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Secara umum, pronoun ini terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Akan tetapi selain itu masih ada banyak jenis pronoun lainnya, yaitu seperti di sini yang pertama ada subject pronoun, ada object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Yang kelima kita ada adverb. Adverb ini adalah kata yang digunakan untuk memberikan kata sifat kepada verb. Nah, tujuan dari penggunaan adverb ini adalah menjelaskan informasi tambahan mengenai verb yang dilakukan. Misalnya, saat kita berlari, kita bisa berlari dengan sangat cepat, or we can say quickly. Atau kita bisa berlari dengan lambat, or we can say slowly. Nah, dalam bahasa part of speech ini, kita harus tahu
ada 4 jenis adverb yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama di sini ada adverbs of manner. Lalu yang kedua ada adverbs of place. Yang ketiga ada adverbs of time. Dan yang keempat kita ada adverbs of frequency. Itu yang terakhir. Nah, yang keenam ini kita ada determiner. Sebenarnya determiner ini termasuk ke dalam adjective. Akan tetapi, dalam bahasan ini, keduanya memang sengaja dipisahkan. Karena determiner ini mempunyai banyak jenis. Nah, determiner ini memiliki setidaknya ada 9 jenis yang berbeda-beda. Itu tergantung apa yang dijelaskan oleh determiner tersebut. Yang pertama kita ada definite articles. Yang kedua kita ada indefinite articles. Yang ketiga kita ada demonstratives. Yang keempat kita ada possessive determiners. Yang kelima kita ada quantifiers. Yang keenam kita ada numbers. Yang ketujuh kita ada distributives. Yang kedelapan kita ada different words. Kesembilan adalah predeterminate. Yang ketujuh kita ada preposition, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan noun, pronoun, atau frasa lainnya yang ada dalam sebuah kalimat. Nah, ada beberapa tipe dari preposition yang bisa kalian lihat atau kalian temukan pada video yang sudah saya bagikan sebelumnya. Nah, yang kedelapan adalah conjunction. Sama halnya dengan preposition, conjunction ini fungsinya juga menghubungkan dua kalimat menjadi satu kesatuan. Akan tetapi, bedanya dua kalimat yang digabungkan conjunction sebenarnya bisa berdiri sendiri-sendiri. Penggunaan conjunction dipilih untuk membuat pengucapan dua kalimat tersebut lebih efisien. Nah, ada 3 jenis conjunction yang bisa kita pelajari di sini. Nah, yang pertama kita ada coordination conjunction yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang kedudukannya setara. Misalnya for, but, yet, so, dan lain-lain. Yang kedua kita ada correlative conjunctions, yaitu digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki makna setara. Misalnya either or neither dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah subordinating conjunction yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dependent dan independent. Misalnya because, since, dan lain-lainnya. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah interjection. Interjection ini adalah kata tambahan yang sebenarnya tidak memiliki arti, tidak masuk ke dalam kamus bahasa Inggris, tetapi sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembacanya. Nah, beberapa contoh interjection ini yang paling umum digunakan native, misalnya seperti well, yet, wow, dan masih banyak kata-kata yang lain lagi. Nah, jika ingin menggunakan interjection, kita bisa meletakkannya baik di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda yang ingin belajar bahasa Inggris. Saya Ricky Christopher 14. Thank you for watching and see you in another video.